Kita mulai ya, Pal. Dari tadi, Pal. Nggih. Kuliah terakhir ini. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Diskusi apa kita hari ini? Ini Pak Ustadz, hari ini kita akan bahas mengenai toleransi antar umat beragama, Pak Ustadz. Oh ya. Silakan. Apa? Ini Pak Ustadz, tetangga saya kan ada yang umat Nasrani. Nah, kemarin dia tuh bikinin saya es buah buat takjil. Itu kita boleh kan ya Pak Ustadz nerima untuk apa? Buat dikonsumsi. Kenapa nggak boleh? Asal Ya nggak apa-apa lah, asalkan memang makanan atau sajian itu halal dalam artian materinya. Itu kan buah mana ada yang buah yang haram kan nggak ada kan, gitu kan, kecuali masakan mungkin ada lah. Tapi kalau buah kan nggak ada, ya boleh lah. Itu kan bagian dari bagaimana kita hidup rukun bersama tetangga walaupun dia bukan beragama Islam. Dan di zaman Rasulullah ini juga sudah ada. Di zaman Rasulullah itu kan berarti di kota Mekah itu Islam semua, enggak. Jadi ketika itu di zaman Rasulullah itu umat Islam juga hidup berdampingan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani misalnya. Nah, mereka hidup rukun. Boleh. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan perbedaan agama. Rasulullah melindungi orang non-Islam yang hidup bersama berdampingan dengan orang Islam dengan penuh kerukunan. Itu nggak boleh diapa-apain. Jangankan melukai secara fisik, melukai perasaannya saja nggak boleh. What the dog doing? Jadi walaupun dia bukan orang Islam, tetapi hidup berdampingan dengan kita, hidup rukun, tidak ada kejahatan, tidak ada niat buruk terhadap kita. Maka kita dilarang melukai mereka walaupun hanya perasaannya. Jadi kerukunan beragama itu bukan hanya sekarang aja, itu dari zaman Nabi sudah dibahas terkait kerukunan antar umat beragama. Gitu. Jadi nggak apa-apa, dinikmati aja. Yang penting jangan kalau belum adzan ya jangan diminum. Tapi ngomongin tentang es buah nih Ustadz, saya pernah dengar nih kalau es buah yang pakai perasa yang kuat itu sampai bikin tenggorokan kita sari manis itu, misalnya. Ya, sari manisnya kenceng gitu, itu nggak boleh dalam Islam. Itu bagaimana? Ya nggak boleh karena itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sesuatu yang membahayakan bagi kita itu tidak boleh, apapun itu. Soalnya kita coba terjun payung tanpa payung. Nggak boleh, bahaya itu. Pokoknya sesuatu yang membahayakan baik secara kesehatan, fisik atau lain-lain nggak boleh. Termasuk es ya, perasa. Kalau kita sudah tahu bahwa ini akan menyelakakan terus kita minum, haram. Nggak boleh. Kita misalnya diabetes itu ya. Diabetes sudah, mohon maaf, ada orang diabetes misalnya. Gulanya tinggi. Kemudian dia tahu bahwa es ini mengandung perasa buatan. Kemudian dia tetap minum, nggak boleh, haram. Karena mencelakakan atau merugikan dirinya sendiri. Nggak boleh. Merugikan diri sendiri ataupun orang lain di dalam Islam itu nggak boleh. Dilarang. Jadi jangan pakai perasa. Ya pakai gula lah. Gula aja kan mengandung, ada mudorotnya, apalagi yang gula buatan, gula sintetis gitu. Sari manis ya namanya. Sari manis. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Saya sering bantu tetangga saya nih Ustaz. Tapi itu tetangga saya itu yang nonis. Kayak bersih-bersih rumah gitu. Itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Apa salahnya? Kan bukan berkaitan dengan agama. Oh iya benar. Kan kehidupan sosial. Kecuali berkaitan dengan agama, maka lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamamu, agamamu. Silakan kamu ibadah sesuai keyakinanmu. Aku tak sholat nang masjid. Silakan kamu berangkat ke gereja, aku tak sholat ke masjid. Silakan kamu berangkat ke wihara, aku tak sholat di masjid. Gitu. Kan bukan soal agama. Ya harus kehidupan. Bahkan kalau kita masak,
tetangga kita ada yang non Islam, nggak boleh kita cuman memberikan baunya aja. Misalnya kita masak spesial nih, ada acara entah tasyakuran apa, mobil baru atau kendaraan baru gitu ya, masak enak, masak gulai, sate misalnya. Karena sebelah rumah kita ini non Islam, kemudian kita lewati, dosa kita, dosa. Berarti harus dibagi. Iya sama, karena ini kehidupan sosial. Bukan soal agama, tapi kehidupan sosial. Nah kalau soal ibadah, misalnya sholat jamaah ya masa mereka mau diajak kan enggak, gitu kan? Atau mereka ke gereja masa kita mau ikut? Itu sudah diatur di dalam Islam, itu sudah diatur. Kerukunan antar umat beragama itu sudah diatur. Bukan sekarang aja kita menggaungkan kerukunan antar beragama, kerukunan antar umat beragama. Udah dari dulu ada itu. Hanya saja sosialisasi tentang itu masih kurang. Ayo kita rukun beragama. Dan ada pemahaman-pemahaman yang keliru terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Jadi kalau urusan ibadah silakan sendiri-sendiri. Kalau urusan sosial, ayo bareng-bareng. Gitu. Pal, ada apa lagi Pal? Cukup Pak Ustadz. Cukup. Ya. Jadi jagalah kerukunan antar umat beragama. Baik itu Islam ataupun non-Islam. Selama mereka tidak memerangi kita secara langsung ataupun tidak langsung, maka kita tidak boleh melukai perasaan mereka. Apalagi sampai melukai fisik, nggak boleh. Itu ya. Demikian pertemuan hari ini, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana habis ini Bang? Pulang Pak. Pulang. Apa ya? Istirahat di kos-kosan. Tidur sampai buka.